Halo calon duta Ibu Asaka 2025, selamat datang di langkah awal untuk menjadi bagian dari gerakan ibu-ibu inspiratif. Sebelum mulai, yuk siapkan dulu CV dan portofolio. Karena di akhir akan diminta untuk diunggah. Untuk CV sifatnya wajib, sedangkan portofolio sifatnya opsional. Program ini akan mengajakmu belajar langsung dari para praktisi di bidang komunikasi, kepemimpinan, manajemen proyek, dan pengelolaan dana. Istimewanya, program yang berkualitas tinggi ini tidak berbayar. Jadi, isi formulir ini dengan jujur dan sepenuh hati ya. Kita mulai yuk. Tulis nama lengkap, pilih tanggal lahir dari kalender, lengkapi alamat domisili kamu, masukkan nomor WhatsApp aktif, tulis alamat email yang kamu gunakan sehari-hari. Jangan lupa isi juga akun Instagrammu. Kemudian, pilih profesi atau pekerjaanmu saat ini. Jika belum ada di daftar, kamu bisa tulis di kolom lainnya. Selanjutnya, tulis usia kamu saat ini, kemudian pilih latar belakang pendidikan terakhirmu. Selanjutnya, ceritakan sedikit tentang apa yang kamu tahu soal pribumi. Bisa dari cerita teman, media sosial, atau pengalaman langsungmu. Dan terakhir, kami ingin tahu apa motivasimu mendaftar sebagai Duta Ibu Asaka 2025. Tulis dari hati, nggak perlu terlalu formal, kami percaya setiap cerita punya kekuatan untuk menggerakkan. Kalau sudah semua diisi, yuk lanjut ke halaman berikutnya. Selanjutnya, kami ingin tahu seberapa siap kamu untuk ikut program Ibu Asaka 2025. Program ini berlangsung selama 8 bulan, dari April sampai Desember 2025. Apakah kamu siap berkomitmen selama waktu tersebut? Klik ya jika kamu bersedia. Kami juga ingin tahu apakah kamu sedang mengikuti program lain saat ini. Kalau iya, nggak masalah kok. Kamu bisa tulis keterangannya di kolom bawah. Yang penting, kami tahu kamu akan bisa mengatur waktumu dengan baik. Sesi pelatihan dalam program ini akan berlangsung secara daring atau online dan diharapkan kamu bisa hadir sebanyak mungkin. Apakah kamu bisa hadir di seluruh sesi pelatihan? Terakhir, tolong tulis berapa jam per minggu yang bisa kamu sisihkan untuk mengerjakan pre-projectmu nanti. Kami paham tiap orang punya ritme dan tanggung jawab berbeda. Jadi cukup tulis yang paling realistis menurutmu ya. Yuk kita masuk ke bagian inti dari program ini. Pertama, pilih kategori projectmu. Kamu bisa memilih antara education atau research, bisnis, campaign atau konten. Selanjutnya, beri judul project dan deskripsi singkatnya. Gak perlu terlalu panjang, cukup satu atau dua kalimat yang menjelaskan inti ide kamu atau inti dari projectmu. Lalu ceritakan kenapa kamu memilih project ini. Apa keresahan atau inspirasi di balik idemu? Kamu juga bisa menuliskan siapa yang akan paling mendapat manfaat dari proyekmu. Apakah itu ibu-ibu, anak-anak, kalangan remaja, atau komunitas tertentu. Jangan lupa sebutkan dampak yang kamu harapkan dari proyek ini, baik itu perubahan pola pikir, kebiasaan, atau kondisi sosial lingkungan. Di bagian berikutnya, kamu akan diminta menuliskan rencana implementasi awal. Mulai dari mana dulu, kapan kira-kira kamu ingin memulai. Terakhir, pikirkan cara menjaga keberlanjutan proyek ini setelah program selesai. Kami ingin memastikan bahwa semangatmu bisa terus hidup bahkan setelah pelatihan selesai. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Apakah kamu akan menjalankan proyek ini sendiri atau kamu memiliki anggota tim? Kalau kamu memiliki tim, klik ya dan tuliskan struktur tim kamu. Siapa saja anggotanya, apa saja peran mereka, misalnya ada yang membantu dokumentasi, komunikasi, atau teknis lapangan. Tulis juga jumlah anggota tim yang terlibat secara aktif. Kami nggak menilai dari banyaknya jumlah, tapi dari keterlibatan dan semangat kolaborasinya. Terakhir, jelaskan bagaimana kamu berencana melibatkan tim atau komunitasmu dalam sesi pelatihan selama program ini. Bisa dengan mengajak mereka ikut sesi Zoom bareng, diskusi bareng setelah pelatihan, atau berbagi insight lewat grup internal komunitas. Baik, kita lanjutkan halaman berikutnya, yaitu tentang keterampilan dan pengembangan yang ingin kamu tingkatkan. Dari 4 aspek pelatihan di program ini, kepemimpinan, manajemen proyek, komunikasi lisan dan tertulis, pengelolaan anggaran, mana yang paling kamu butuhkan untuk berkembang? Selanjutnya, ceritakan kekuatan utama yang kamu miliki. Apa yang biasa jadi andalanmu saat menghadapi tantangan? Apakah kamu seorang yang sabar, komunikatif, atau punya semangat belajar yang tinggi? Dan terakhir, kami ingin tahu tantangan terbesar yang pernah atau sedang kamu alami dalam menjalankan proyek atau inisiatif sosial. Kamu nggak perlu memberikan jawaban sempurna, kami ingin mengenal kamu sebagai manusia seutuhnya yang sedang terus belajar dan bertumbuh.
Oke, sekarang kita berada di halaman terakhir sebelum kamu klik submit. Pertama, beri centang pada kotak pernyataan persetujuan ya, sebagai tanda kamu menyetujui seluruh komitmen dan kesiapan untuk ikut serta secara penuh dalam program ini. Lalu, unggah CV-mu. Ini bagian yang wajib, sebagai pertimbangan tim seleksi untuk mengenal rekam jejakmu. Kamu juga boleh mengunggah portofolio, kegiatan sosial, atau lingkungan yang pernah kamu lakukan. Ini opsional, tapi sangat membantu kami untuk melihat proses dan pencapaianmu. Terakhir, kalau kamu ingin menerima salinan jawabanmu lewat email, jangan lupa centang kotak di bagian bawah. Sudah semua? Kalau sudah, klik tombol submit. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengisi form ini dengan sepenuh hati. Semoga semesta mempertemukan kita di program Ibu Asaka 2025. Sampai jumpa di ruang belajar yang hangat dan saling menguatkan.